sebagai masyarakat, siapapun yang nanti jadi presiden dan wakil presiden tak jadi soal. Yang pasti yang jadi presiden atau wakil presiden, pasangan presiden dan wakil presiden, semuanya untuk masyarakat. Tidak ada lagi perpecahan, dan itu pasti diaminkan kan? Maksudnya semua sepakat ya, kita untuk jawaban persatuan. doa itu kan amin. Saya jadi bingung juga. Seolah-olah pilpres ini menjadi sebuah ajang perpecahan, kan selalu begitu. Ketika pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini menjadi perekat bangsa, digabung. Ini internal juga masih pada tanya lagi, jadi enggak ini? Sementara kemarin yang 1 tahun 15 hari saja, tuh kan, ini belum ada kejelasan gitu kan. Ini betul kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat Siwindu, jumpa lagi bersama Siwindu Podcast. Dan kali ini saya sedang berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah sore ini kita akan berbincang membahas tentang politik. Jelas di sini kita bahas politik karena di gedung DPRD. Jadi di hadapan kita saya sudah bersama dengan dua narasumber yang ya anggap saja muda. Yang pertama ada Kang Rudi Oang. Assalamualaikum Kang Rudi. Damang, kamu langsung. Alhamdulillah. Kang Rudi ini adalah sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuningan. Betul ya Pak Rudi ya? Betul. Kemudian di sebelah kanan ada Kang Apip Firmansyah. Beliau merupakan tokoh muda Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum, Kang Apip. Damang. Alhamdulillah, makin fresh aja nih Kang Apip. Biasa. Di tengah rutinitas. Di tengah rutinitas ya. Oke. Jadi Sobat Siwindu, seperti kita ketahui, belakangan ini kita sedang hangat membahas politik, isu-isu politik, terutama terkait pencapresan. Nah, baru-baru ini juga seperti banyak diberitakan media nasional, media lokal, dan media-media lainnya, baik televisi, online, dan cetak, dan lain sebagainya, bahwa ada koalisi yang cukup mengagetkan semua pihak, Pak. Semua pihak ya, yaitu di last minute antara Nasdem, PKB, dan PKS. Tiba-tiba Nasdem merapat ke PKB. Nah, ini luar biasa. Dan sekarang kita akan berbincang nih, dampak atau gerakan ke daerahnya seperti apa nih? Dari pusat sudah berkoalisi, apakah dengan koalisinya 3 partai ini, PKB, Nasdem, dan PKS, itu akan berdampak positif nggak nih ke daerah? Kita akan berbincang dengan beliau-beliau ini. Ini tokoh-tokoh muda nih. Kang Rudi ini beliau dulu anggota DPRD Kuningan dari mantan ya, partai mantan. Dan sekarang sudah berada di Nasdem. Oke, dari mana dulu nih? Kang Rudi dulu ya. Boleh. Kita ingin tahu nih Kang Rudi. Ya, tadi saya disampaikan di awal memang sangat menarik ya kalau berbicara politik, dan kita bisa melihat perbincangan politik ini ternyata tidak hanya perbincangan di kalangan atas. Petani yang suka ke sawah, tukang ojek pun kita bisa lihat sudah membicarakan politik. Sudah membicarakan calon presiden, sudah membicarakan calon anggota dewan. Nah, semua ya. jadi semua sudah melek, dan ini mungkin dampak dari bukan dampak ya. Dari kemajuan teknologi ya. Jadi mereka melek melalui berita-berita dan lain sebagainya. Nah, kita ingin berbincang nih dengan Kang Rudi dari Nasdem. Apa pandangan Nasdem ketika PKB dirangkul nih oleh Nasdem? Sehingga mohon maaf nih, Demokrat agak sedikit, bukan sedikit lagi mungkin, sehingga Demokrat keluar dari koalisi ini, menyatakan keluar ya. Ini gimana nih pandangan Pak Rudi ini? Makasih Kang Momo. Ya. Sehat selalu buat kita semua. Amin, amin, amin. Aktif. Ini politikus muda yang luar biasa. di atas 30 ya. Di bawah 40. Seumuran saya waktu pas jadi. Pas jadi, oh gitu, iya. Ya, melihat
perkembangan politik skala nasional, kemudian juga diukur kedaerahan. Saya secara pribadi membuat tagline ini momen yang tepat bagaimana meneguhkan restorasi kebangsaan, di mana restorasi itu adalah jalan politik Nasdem, kemudian ketemu dengan PKB, merestorasi, meneguhkan restorasi kebangsaan kita gitu. Bagi kami di Partai Nasdem, khususnya di Kabupaten Kuningan, ini anugerah, ya, ini penguatan, walaupun memang datang dan pergi itu kan sunatullah lah, hukum alam gitu. Betul. Ini sebagai putra daerah Kuningan, pituin asli Kuningan, ini menjadi momen yang sangat tepat, ya. Kalau ukurannya Kuningan nih, momen yang sangat tepat bagi orang Kuningan. Lamun teu ayeuna iraha deui, lamun teu ke urang kusaha deui. Luar biasa. Sehingga kita melihat simpul-simpul relawan yang tumbuh di Kuningan itu hampir di atas 30 kan. Ditambah nanti saudara-saudara kita dari PKB ini banyak sekali kan, ada muslimatnya, ada bansornya, banyak kan, gitu kan. Nah, kalau melihat bergabungnya PKB kemudian jadi koalisi pasangan Amin, ini mudah-mudahan menjadi jawaban doa kita, amin kan begitu. saya optimis melihat ke depan ada perbaikan, ada harapan-harapan yang itu melengkapi, memperbaiki yang sudah ada. Gitu, Sudah ada yang berubah nggak ketika habis berdoa karena bukan pendukung Anies Caimin, bukan Amin gitu? Itu bercanda. Tidak. Oke, luar biasa ya ini. Iya, jadi memang dampak dari koalisi ini ke daerah cukup luar biasa ya, sangat bermanfaat, bagus sekali. Apalagi tadi kata Kang Rudi bahwa saling melengkapi ya antara Anies dengan Caimin ya. Betul. Oke, sebelum kita ulas, kita bergeser ke Kang Apip nih. Dari pandangan Kang Apip sendiri seperti apa nih? Terima kasih sebelumnya Iya. Kang Mumu. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan segala urusan. Amin. Amin. Ya, memaknai terkait dengan koalisi ataupun deklarasinya pasangan Anies Muhaimin ini. Kami di fraksi ataupun di Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kuningan tentunya suatu hal yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu artinya ada kepastian jenis ataupun kepastian suatu hubungan lah. Yang dimana ya posisinya selama setahun 15 hari ini, yang kemarin itu yang sudah berlalu, selalu bertanya-tanya sebetulnya ketum kita ini cawapres nggak sih gitu. Waktu sama Pak Prabowo ya. Betul. Artinya ini terjawabnya terkait dengan di beberapa statement teman-teman di pusat ataupun di media-media yang sudah beredar. Ini kan posisinya PKB memilih siapa sebetulnya, atau PKB dipilih oleh siapa. Artinya memilih dan dipilih ini juga menjadi suatu simbiosis mutualisme di mana kemudian terkait dengan arah kebijakan yang akan dibangun itu mungkin klop dengan yang sekarang ini, baik itu dengan Nasdem juga dengan PKS. Nah, hal ini terkait dengan tadi apakah di Kabupaten Kuningan ini seperti apa ya, kita sungguh sangat luar biasa. Pertama dari sisi internal partai kita sudah mendapatkan kejelasan, ketum kita nyapres gitu kan. Ada kejelasan, sudah deklarasi. Yang kedua, ini juga menjadi suatu berkah di mana tentunya khususnya Kabupaten Kuningan ya, Anies Baswedan tentunya orang Kuningan, di mana lahir di Kuningan, ibunya orang Kuningan. Ini menjadi suatu hal yang betul tadi kata Kang Rudi, mun teu urang kusadei eta. Jadi posisi nilai positifnya semuanya dapat. Nasdem dapat nilai positif,
PKB sangat-sangat positif, tentunya mungkin PKS juga sama. Nah, memaknai terkait dengan Amin ini, nah ini menjadi fenomena. Kenapa kalau misalkan tadi disebutkan ini menjadi riuh semua kalangan politik atau semua para politik, ini juga tidak ada yang bisa membaca. Ya. Kita pun ya di internal pun agak sedikit kaget. Kok bisa ya? secepat itu bisa gitu. Sementara gitu kan gini posisinya. Ketika kalau misalkan agak lama lagi, misalkan contoh taruh di atas sebulan lah, ini gabung. Ini internal juga masih tanda tanya lagi. Jadi enggak ini tuh. Sementara kemarin yang 1 tahun 15 hari saja atau 1 tahun lebih lah ya, gitu kan. Ini belum ada kejelasan gitu kan. Ini betul kayak gitu. Sampai saya pernah dikirim sama saudara ada surat perintah deklarasi bagi DPW ataupun DPC terdekat. Saya konfirmasi langsung, ini betul nggak gitu? Saya sendiri gitu, itu konfirmasi ke kawan-kawan yang ada di Jakarta, bro, ini betul nggak? Betul, bro. Mudah-mudahan berkah. Bayangkan dalam kurun waktu 3 hari kan ya, dan berkah. Dan memang ini sudah jalan Tuhan, jalan Allah ya. Posisinya gimana? Kalau misalkan nggak ada Yadullah ya, karena kita kan bicara Yadullah ya. Yadullah ini dimaknai kalau misalkan di kalangan pesantren ini adalah kekuasaan Gusti Allah. Kalau nggak ada kekuasaan Gusti Allah, nggak mungkin ini. 3 hari Pak langsung jadi. Artinya berarti ada kesamaan, dan tentunya sekarang sudah mulai kebuka. Gus Muhaimin bicara sebelumnya gitu kan, ketika beliau haji ada yang berpesan seperti itu, gitu kan. Dan betul posisi langit dan posisi atau arahan langit dan arahan darat ini kan perlu dicunkan kita. Isunya ini kemarin. Artinya ini jawaban suatu kalau perintah langit ya. Perintah langit secara syariat dan marifatnya terpenuhi gitu. Jadi lengkap sudah ya. Lengkap sudah. Siap Kang Apip. Jadi Sobat Ciwindu, jadi pasca deklarasi pasangan Amin ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di daerah juga mulai tadinya kelihatan riak-riak dalam tanda kutip persoalan politik yang tidak satu arah antara PKB dengan PKS ya. Ketika ini sudah menyatu sehingga PKB dan PKS sekarang jadi akrab lah gitu ya. Beradaptasi. Nah sayangnya begini Sobat Ciwindu, hari ini sore ini sebenarnya kita mengundang teman kita dari PKS, tapi beliau tidak bisa hadir, ada sesuatu ya. Tadinya kita 3 narasumber, jadi PKS, PKB, Nasdem, tapi tidak apa-apa, lain waktu lah kita ngobrol lagi ya kan. Siap. Nah oke, kita beralih lagi ke Kang Rudi nih. Kang Rudi, menarik yang waktu deklarasi nih, ada pidato berapi-api dari ketum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Pada intinya ketika dideklarasikan pasangan Amin, Pak Surya Paloh mengatakan yang digarisbawahi oleh teman-teman nih di media, selamat tinggal cebong kampret. Nah ini yang selama ini jadi masalah. Betul. Yang selama ini menjadi benturan di pusat, bahkan di masyarakat juga kena lah gitu ya, berdampak sampai ke daerah. Ini makna dari itu apa sih? Artinya PKS dengan PKB atau PKS dengan Nasdem atau seperti apa ini? Cebong kampretnya ini tuh. Maksudnya gini. Iya. Bisa dijelaskan nggak? Biar pidato Pak Surya Paloh ini bener nggak nih? Selamat tinggal cebong kampret. Apakah benar nih ketika PKB dan PKS sudah menyatu tidak ada lagi polarisasi yang terjadi gitu? Gimana nih Kang Rudi? Jadi kan pada saat Pilpres kemarin itu masyarakat terbelah 2. Ya. Terkooptasi sekali ya. Kubu 1 dengan kubu 2. Satu yang dibilang cebong, yang satu kampret. Yang kami garis bawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Pak Surya Paloh adalah pesan keras tentang tadi restorasi kebangsaan. Iya. Kita sudah tidak lagi menggunakan
cara-cara memenangkan hati rakyat dengan cara seperti itu. Ya. Membelah dua, seolah-olah pilpres ini menjadi sebuah ajang perpecahan. Kan selalu begitu. Artinya yang kemarin Antar pendukung. pecah belah gitu ya. Ya, terpecah belah. Harapannya kan begini, Kang Umuh. Ketika pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini menjadi perekat bangsa, menjadi figur yang menyatukan, yang berserakan, kan begitu. Dimana mohon maaf, Gus Muhaimin ini ikon dari pluralis, Ya. ikon dari Islam yang dipahami, diaplikasikan secara Nusantara. Ya. Artinya membumi banget begitu ya. Jangan lagi terkooptasi dengan Islam garis keras dan Islam. Yuk kita memenangkan hati rakyat ini dengan program kan gitu. Ya. Ya. Dengan persatuan dan kesatuan. Nah kami wabil khusus di Kuningan menangkap pesan ini sejuk sekali bagi kami. Dan mudah-mudahan ini kelihatannya Kang Apip ya, mudah-mudahan tidak mendahului takdir, kita sampai ke pendaftaran. Per hari ini kami di internal mendapat perintah yang sebelumnya belum sampai kepada kami, perintah terkait dengan melakukan penjajakan di akar rumput. Penjajakan. Iya, tentu kan ada perbedaan-perbedaan pandangan politik nih sebelumnya ya. Iya. Kami sudah sampai ke DPD Nasdem Kuningan, perintahnya segera membangun komunikasi. Tadi kalau di Kang Apip sudah ada perintah declare, bisi cenah gagal deh gitu kan. Kita pun juga sama. Tapi ketika melihat komposisi dua partai, mohon maaf, bukan menyampaikan saudara kita yang di PKS. Ketika dua partai ini berjalan, karena sudah ada sejarah di Jawa Barat antara Nasdem dengan PKB mengusung Kang Emil jadi gubernur ya kan. Jadi kita jalan kan, jadi gitu. Begitupun skala nasional nih. Nah, kita dorong lagi mudah-mudahan. Nah ketika apapun kondisinya yang terjadi, wabil khusus di Kuningan, saya kebetulan ini kamu mau jadi ketua relawan 5. Apa tuh? 5 itu singkatan dari lanjutkan, ikhtiar, menangkan Anies. Wah, luar biasa. Ini dibuat dan lahir dari rahim Nasdem. Kami mendeklarasikan, jadi apapun yang terjadi, bagi kami khususnya Nasdem, ekdaunan kejadian tetap panceg. Dan terima kasih nih, Caimin sudah menyambut dengan, subhanallah. Nggak ada dusta-dustaan, nggak ada, wah keren ini. Ketemu barang tuh kan. Oke. Makanya kemarin ketika saya sampaikan juga di DPW, filosofi relawan 5 ini, kami karena secara pasun partai kan sudah, dari kami dorong, apapun yang terjadi, pokoknya kita akan berdiri di belakang Anies. Oke. Dan sekali lagi terima kasih Caimin mendeklarasikan juga tuh di Hotel Majapahit. Keren itu keren. Ya, sangat Bagus. Oke. Ya, luar biasa lah ya. Ya, insya Allah kamu mau. Oke, kita geser lagi nih, Kang Apip. Menarik nih Sobat Ciwindu obrolannya ini kalau waktunya panjang dan Tiluput. bisa 3 hari 3 malam. Mau ada sebenarnya. Nah, di PKB juga ada yang menarik ini kemarin. Di Kalikunya kan luar biasa juga nih Caimin. Dari mulai dipanggil KPK, dari mulai kemudian selain itu gonjang-ganjing punten ya di NU dan lain sebagainya nih. Terkait ini nih agak dalam, nggak apa-apa dikit ya. Ini pas nerangin karena dia lahir dari rahim situ. Iya. Karena Kang Apip ini kan beliau adalah mantan aktivis di Jakarta, tahu betul ya pasti informasi A1 semua beliau nih dari Jakarta nih. Keren. Gimana nih Kang Apip? Ini juga menarik, Kang Mum, terkait dengannya, contoh terkait dengan pemanggilan ke KPK ya. Iya. Bukti bahwa Gus Imin ini tidak terlibat terkait itu kan ada KPK juga, pernyataan KPK bahwa ini terkait dengan bukan terkait dengan tersangka, tapi terkait dengan saksi. Artinya untuk melengkapi, kalau misalkan dilihat dari kacamata hukum, secara hukum terkait dengan pemenuhan ataupun melengkapi dokumen saksi ataupun keterangan saksi, itu kan ada kan. Barangkali selama ini
belum sampai tuntas gitu kan terkait dengan saksi-saksi dan lain sebagainya. Nah, KPK pun gitu kan, KPK pun menyatakan hal itu. Gitu. Jadi ini bukan soal terkait dengan tersangka, tapi ini terkait dengan saksi. Justru membantu KPK ya? Iya, justru membantu KPK. Dan setelah itu juga Gus Imin juga memberikan pernyataan juga memberikan saran ya. Kalau misalkan semua capres cawapres ya semuanya harus mau gitu kan. Dan penting ini terkait dengan harus diperiksa oleh KPK terkait dengan apa bermasalah atau tidak, ini bukan terkait dengan masalah atau tidak, tapi kan semuanya pejabat publik kan diawasi. Tapi gini Kang Afif, punten dipotong. Kan publik langsung menarasikan begini biasanya. Ketika dipanggil KPK otomatis kan gimana lah. Ini juga begini Kang. Kriminalisasi. Kan, sebelum ini tuh ada aduan dari Maki ya kalau nggak salah. Dari Maki ini kan ditolak sama KPK. Jadi aduan dari Maki ditolak oleh KPK. Dilanjut dengan kemarin gitu kan diundang sebagai saksi, kan diundang bukan sebagai tersangka. Iya. Dimintai keterangan ya. Dimintai keterangan terkait dengan melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan saksi. Di dua kejadian ini seharusnya kalau misalkan ada lagi pemanggilan atau bahkan sampai tersangka, ini juga menjadi tanda tanya besar apakah betul ini penegakan hukum atau politis. Ada hal lain ya. Satu. Yang kedua terkait dengan NU dan PKB. Iya. Kita bicara histori lah ya, bicara histori. Secara histori Gus Imin ini masuk ke dalam tim 9. Kan ada tim 11 ya, tim 5 sama tim 9. Iya. Nah, tim 5 dan tim 7. Tim 7 ini salah satunya Gus Muhyiddin. Siapa aja tuh tim 7 tuh? Yang saya ingat itu namanya itu yang pertama Ki Haji Ahmad Bagja, almarhum ya. Almarhum. Gitu kan. Yang kedua Gus Imin. Gitu. Dan itu jelas dibidani oleh NU. Surat perintahnya jelas dari PBNU. Artinya PKB lahir dari rahim NU dan dibidani oleh KKN. Jadi dia tidak bisa lepas dari NU ya. Nah, dua hal ini itu menjadi isu politik tiap tahun. Soal karpet durian itu muncul tiap tahun. Soal NU juga, NU PKB juga bicara tiap tahun. Jadi ini menurut kami bisa menjadi keterangan lanjutan bahwa ini politis. Dan orang publik pun sepertinya lebih banyak menganalisa seperti itu ya. Paham. Harusnya paham. Nah, kecuali kalau misalkan akun-akun robot. Iyalah. Nah, Selalu ada di 5 tahunan. Oke. Nah, ini kan bukan persoalan ya yang lagi kemarin kan rame-rame nih di pemberitaan, di medsos dan lain sebagainya, bahwa bukan seolah-olah ini jelas NU menjadi rebutan ini, bahkan bisa jadi banyak menganalisa, bisa jadi Ganjar ngambil dari kader NU atau Prabowo pun ngambil dari kader NU. Ini mengantisipasi ini gimana ini? Nah, ini juga yang menjadi edukasi lah ya, itu informasi kepada sahabat-sahabat semua khususnya di Kabupaten Kuningan, bahwa dua hal kemarin Gus Yahya juga menyatakan tidak ada calon yang direkomendasi oleh NU. Betul. Maksudnya oleh PBNU tuh nggak ada. Oleh PBNU? Nggak ada. Gus Muhyiddin pun dalam kemarin Safari Ramadan pun itu sudah betul. Kalimatnya yang betul adalah betul PBNU mengurusi terkait dengan dakwah kemasyarakatan, mengurusi umat lah ya. Ya PKB berbicara politik. Sudah, politik mah ibaratnya biar PKB yang mikirkan. Berat bro mikirin politik. NU umat aja katanya. NU umat. Biar PKB di mana aja. dua-duanya saya yakin itu bisa bersimbiosis mutualisme ke depan.
Ya artinya itu sebenarnya yang ditafsirkan oleh kita ya Mungkin gini, yang lebih tepat yang salah itu yang mentafsirkan. iya Kalau buktinya betul PBNU menyatakan bahwa tidak ada representatif ataupun kader yang direpresentasi dari NU dan tidak PBNU juga tidak merekomendasikan dan Gus Muhaimin pun membenarkan hal itu. Ya betul, PBNU tidak ada. Sebenarnya jadi kalimat yang betul ya betul. PBNU ngurusin umat, PKB ngurusin politik. Ini clear. Yang salah itu yang memelintir. iya Iya kan? Yang salah itu yang memelintir, Pak. Banyak yang ngaku-ngaku. Aku juga di NU. oh gitu Kalau 5 tahunan nih, aku juga kader NU gitu. Karena basis masanya real. Ya. Kalau Organisasi PKB mereka lihatlah besar, praktik kan? apa di khususnya Kabupaten Kuningan ya, di beberapa pandangan umum fraksi kan saya PKB, saya NU, saya PKB dan saya NKRI gitu kan. Itu selalu ada beberapa kali lah ya, ada beberapa kali di momen-momen tertentu di mana fraksi kami ya. Contohnya di PKB juga terkait dengan beberapa kali kegiatan dari mulai muscab, mukercab gitu ya, terus musancab, terus kegiatan PHBI ya, PHBI kita selalu melibatkan kiai-kiai kok. Oh, gitu. Yang notabene kebetulan kiai-kiai tersebut menjadi pengurus NU, baik itu di pengurus cabang, di pengurus kecamatan, NWC, ataupun itu mungkin. Oke. Atau jangan-jangan Nasdem juga, Nasdem juga NU gitu. Semuanya akan NU pada waktunya. Nah, begitu. Kan begini saya nambahin kan, Momo. Saya teringat dua pesan nih. Satu dari penasehat Relawan 5, yang satu dari Dewan Pembina Relawan 5. Penasehat Relawan 5 ini Pak Haji Cartan Sulaiman, Ketua DPD juga Ketua DPD beliau, menyampaikan begini. Apapun pandangan politik, apapun sikap politik kita kelak gitu kan, atau berpasangan dengan siapa, ingat basis masa kita adalah kedaerahan kita lah. Jadi jangan terlalu mengawang-awang. Bolehlah pikiran kita mengawang, tapi kita napak gitu di bumi. Oke. Artinya melihat basis masa yang real, tanpa harus menyampaikan saya NU, paham yang dijalankan juga seperti itu kan gitu. Hanya terkooptasi antara misalkan mohon maaf antara NU Muhammadiyah, kan selalu begitu di masa. Atau antara struktural dan non struktural. Sok itu, jadi katanya. Oke. Yang kedua, pesan dari Dewan Pembina kami, Pak Dr. Sohibul Imam. Kita harus tidak lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya terlalu membebani pundak kita, sehingga langkah kita terlalu berat ke depan. Dengan bergabungnya Caimin, Gus Muhaimin dengan kita, ini mudah-mudahan justru meringankan beban kita. Akan terjawab hal-hal yang bahwa misalkan mohon maaf Nasdem hanya berpikir nasionalis, ternyata sekarang berpikir religius juga nih. Kan saling melengkapi gitu. Gaskan Saya pokoknya begitu. sebetulnya tergelitik tadi terkait dengan cebong kampret ya. Iya. Pernyataan Pak Surya Paloh sudah betul. Artinya terus terdeklarasikannya Amin ini juga sudah betul. Di mana ketum Gus Muhaimin gitu kan selalu ingin capres cawapres atau pasangan capres cawapres ini harus ada nggak boleh 2, minimal 3. Betul. Jadi statementnya gini lah, kalau soal bicara cebong dan kampret ya, kalau misalkan kemarin namanya bukan cebong kampret, misalkan gayung dan ember, pasti gayung ember kan, karena cuma ada 2. Iya. Dan itu menjadi menjadi makanan teman-teman yang mungkin berkepentingan di wilayah Bajer RP ya, Iya. bicara Mendulang cebong rupiahnya kampret, dari situlah. gitu kan, apa segala itu kan klaim yang dibangun antara kubu-kubu. Ya contoh lah seperti Timur dan Barat. Ini juga kan klaim yang dari dulu sebetulnya ada. Nah kalau misalkan ada Dika, nggak mungkin seperti itu. Capek Pak kalau cuma ada 2 calon. Capek. Kita yang di daerah ngerasain Pak kemarin 2019. Waduh. Benturannya ya. Kita. Keras ya benturannya Keras, ya. Pak. Kalau ada 3 calon kan ada. Kita dorong mudah-mudahan 3 calon. Dan Amin pemenangnya. Pasti.
Oke, Amin, Sobat Ciwindu. amin. Terakhir nih, Kang Rudi, Kang Apip, closing statement lah terakhir terkait pasangan Amin ini. Menurut closing statement dari Kang Rudi. Baik, khusus untuk warga Kuningan dan warga Ciwindu podcast, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini mudah-mudahan menjadi pembawa berkah, wabil khusus untuk Kabupaten Kuningan, Ya. di mana Bumi Kajene atau Kuningan ini tanah kelahiran Pak Anies. Kang Apip, saya juga ada kontestasi di 2024 ya. Kang Apip masih kabupaten? Mau nyalon lagi Kang Apip ya? Masih Oh pasti. masih- Saya di provinsi. Oh, provinsi luar biasa. Ini bagi warga Kuningan wabil khusus. Tadi di awal saya sampaikan. Lamun teu ayeuna iraha deui. Kita punya kesempatan calon presiden ini, bukan lagi calon gubernur nih. Dan ini calon presidennya. Lamun teu ayeuna iraha deui. Lamun teu ku urang rek usaha deui. Bismillah, ayo urang bareng-bareng ngalengkah. Berkah ini kita awali dari Kuningan. Kan gitu Kang Apip. Oke. Amin. Amin. Kang Apip, Kang Apip. Apa ya, closing statementnya sudah diborong semua sama Kang Rudi. Wah, ada anak muda saya. tapi gini betul terkait dengan orang Kuningan, orang Kusain ini menjadi keniscayaan. Ya. Tapi berbicara kembali lagi ke yang tadi closing statementnya bahwa pasangan Amin ini suatu hal yang bukan dipertemukan ujuk-ujuk, tapi sudah ada jalan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Ya. Ini apa yang kami alami ya di internal PKB. Yang kedua terkait dengan ayo mudah-mudahan ini menjadi suatu hal solusi bagi kita semua, karena ini juga terkait dengan matchingnya tadi program-program di mana betul lanjutkan dan perubahan. Ini menjadi suatu hal yang sebetulnya di Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun di kader-kader NU ini suatu hal yang biasa. Melestarikan tradisi yang lama, mengkooptasi tradisi yang baru ataupun kebiasaan yang baik. Nah, mudah-mudahan dua hal ini menjadi pilihan masyarakat khususnya Kabupaten Kuningan, dan kita semua juga mendapatkan luberan berkahnya. Oke. Rudi jadi, saya jadi lagi. Amin. Amin. Kita mau Kita berkolaborasi lah ya. Oke, Sobat Ciwindu, luar biasa perbincangan berat ini. Berat karena orang di atas rata. Ya, perbincangan di atas rata-rata ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, jadi memang perjuangan untuk meloloskan calon pemimpin negara ini tantangannya luar biasa, dan sekarang sudah muncul walaupun belum ada pendaftaran ke KPU, tapi sepertinya ini sudah paten. Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, Prabowo nanti berpasangan dengan siapa, Ganjar nanti berpasangan dengan siapa. yang menangnya Eta lah. Sobat Ciwindu, Di Kuningan mah eta we ya gitu. ya, Sobat Ciwindu, bagi kita sebagai masyarakat, siapapun yang nanti jadi presiden dan wakil presiden tak jadi soal. Yang pasti yang jadi presiden atau wakil presiden, pasangan presiden dan wakil presiden, semuanya untuk masyarakat Indonesia, dan semuanya untuk menyatukan semua golongan, tidak ada lagi perpecahan, dan itu Amin. pasti diaminkan kan? Maksudnya semua sepakat ya, kita untuk Jawaban persatuan. doa itu kan amin. Saya jadi bingung juga ya. bingung berdoa. Oke, mohon maaf Sobat Ciwindu, barangkali banyak kekurangan. Terima kasih nih Kang Rudi, Kang Sami-sami. Apip Sami-sami, Kang. atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sobat Ciwindu, jangan lupa nanti setelah ini kita akan podcast dengan narasumber-narasumber yang lain. Tidak menutup kemungkinan kita akan podcast dengan parpol-parpol yang menjadi koalisi bakal pasangan capres dan cawapres yang lain. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Ciwindu Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Nuhun. Siap.
Non, Habib. Siap, harus. Amin, amin, amin. Pas maghrib ya.